Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junedi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 subtema 1 tema 4. Materi ini adalah untuk kelas 5 SD, di mana pembelajaran 6 terdiri dari 3 materi. Yang pertama adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Yang kedua, jenis pantun berdasarkan isi. Ini yang kedua ya. Kedua kalinya kita akan bahas. Dan yang ketiga adalah tangga nada mayor relatif. Ketiga materi tersebut tersimpan terbungkus dalam pembelajaran 6. Oleh karena itu, simak videonya, cermati videonya baik-baik agar kamu dapat memahaminya secara maksimal. Sebelum kita membahas materi tersebut, untuk kamu yang baru bergabung dalam channel YouTube Junedi Fayat ini, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah ya. Karena dengan mengklik tombol subscribe itu gratis loh. Kita bahas ya materinya. Materi pertama adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Terdapat dalam muatan pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Di mana pelajaran ini sekilas mudah ya. Karena hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu sudah kita pelajari dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab di sekolah. Nah, kalau kita bahas materinya, siswa berhak memperoleh nilai yang bagus saat ujian. Ini contoh yang ada di sekolah. Jadi semua peserta didik itu berhak. Nah, berhak ini haknya itu besar karena kita bahas tentang hak. Memperoleh nilai yang bagus saat ujian, asalkan mengerjakannya benar semua, maka dia boleh berhak mendapatkan nilai bagus. Kalau mengerjakannya banyak yang salah ya maaf aja, berarti bisa jadi nilainya kurang bagus. Yang kedua adalah kewajiban siswa adalah belajar. Jadi kalau dia ingin mendapatkan nilai yang bagus saat ujian, maka kewajibannya adalah belajar. Dengan belajar dia akan memperoleh nilai yang bagus. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab siswa cuma satu sebenarnya ketika dia bergelar atau sebagai pelajar, yaitu tanggung jawabnya belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh. Karena orang yang belajar dengan rajin dan sungguh-sungguh, insya Allah saya bisa pastikan bahwa orang tersebut akan menjadi anak yang pintar dan memperoleh nilai yang bagus. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertanyaan tersebut harus kamu isi nanti ya di lembar jawaban yang nanti akan sesuai diperintahkan. Ini pertanyaan pertama. Ayo sebutkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kamu sebagai siswa di sekolah sesuai gambar. Ini gambarnya gambar di dalam kelas. Dimisalkan muridnya ada 8 dengan seorang guru. Nah, kamu bisa menuliskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab pada pertanyaan ini di lembar jawaban yang nanti diperintahkan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jangan lupa ya, ini pertanyaan yang pertama. Slide berikutnya adalah kita akan belajar dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kompetensi dasar 3.6 dan 4.6. Jenis pantun berdasarkan isi. Sebelumnya sudah kita bahas nih jenis pantun berdasarkan isi, yaitu pada pembelajaran 5. Ini yang kedua kalinya kita bahas jenis pantun berdasarkan isi. Kalau pembelajaran 5 yang kita bahas kemarin, atau sebelum-sebelumnya itu pantun nasihat dan pantun jenaka. Tapi di sini adalah pantun teka-teki dan pantun kiasan. Nah, ada perbedaan jadinya. Walaupun materinya sama, tapi ada perbedaan yang kita bahas di dalam pantunnya. Perhatikan pantun teka-teki dan pantun kiasan berikut. Nah, dalam slide yang kita baca, di sini saya sudah mencontohkan pantun teka-teki. Saya coba baca. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, ini teka-teki.
Teka-teki itu berarti dia memberikan teka-teki pertanyaan agar bisa dijawab oleh orang lain. Jangan lupa pakai sepatu berkaki 4 dan mengembik. Hewan apakah itu? Otomatis kalau hewannya mengembik, nah, dan kakinya 4, cuma satu hewannya ya. Kita pasti tahu jawabannya. Yang kedua adalah contoh pantun kiasan. Saya coba baca. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pie. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ini adalah contoh pantun kiasan. Yang perlu digarisbawahi dalam pantun teka-teki dan pantun kiasan adalah kalau pantun teka-teki terdapat pertanyaan yang menarik untuk dijawab pada bagian isi pantun. Isi pantun itu berarti baris ketiga dan keempat. Pertanyaan yang menarik ya di baris ketiga dan keempat. Sedangkan pantun kiasan adalah pantun yang berisi kata kiasan, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi mengibaratkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya tadi yang seperti yang saya sudah bacakan, membayangkan enaknya kue pie, hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Ini adalah bahasa kiasan yang bisa kita dapatkan di peribahasa. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di slide ini adalah ada beberapa pertanyaan, hanya 2 pertanyaannya, dan ini juga slide kedua dari pertanyaan yang kamu harus jawab di lembar jawaban yang nanti akan ditugaskan. Yang pertama tugasnya adalah pertanyaan pertamanya, tentukan jenis pantun berikut. Kalau saya bacakan, pantunnya adalah sungguh indah bunga melati, sedap dipandang tenang di hati. Elok nian pelajaran padi, makin tua makin berisi. Jawabannya tuh hanya 2 ya. Hanya 2 yang tadi kita bahas. Kemudian ya pertanyaan keduanya adalah tuliskan makna dari pantun tersebut. Jadi setelah kamu menentukan jenis pantunnya, kamu tentukan juga maknanya dari pantun tersebut apa. Usahakan mengerjakan slide atau pertanyaan kedua ini dari hasil pemikiran kamu sendiri tanpa bantuan orang lain. Kita lanjutkan dengan slide berikutnya, yaitu materi ketiga dengan muatan SBDP. Kompetensi dasarnya 3.2 dan 4.2. Pada materi ini adalah tangga nada mayor relatif. Nah, ini berbeda lagi dengan sebelumnya. Kalau biasanya kita hanya membahas tangga nada mayor, di sini ada tangga nada mayor relatif. Nah, tangga nada mayor relatif berbeda dengan tangga nada mayor biasanya. Kita bahas. Jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6 akan diperoleh tangga nada minor. Jadi tangga nada mayor itu mulainya dari tangga nada ke-6. Contohnya seperti yang kamu lihat di layar monitor kamu dari C ya. Nah, sehingga dia memiliki pola 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Dan kedua, bagian keduanya, jadi tangga nada C mayor memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor. Nah, A minor atau dapat dikatakan relatif dari C mayor, dikatakan relatif dari C mayor adalah A minor dan relatif dari A minor adalah C mayor. Jadi antara C dengan A memiliki tangga nada yang memiliki not yang sama. Notnya sama ya. Ini adalah tangga nada mayor. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kamu lebih dalami lagi materi ini. Silakan menggunakan buku bacaan yang kamu miliki agar materinya lebih kamu pahami lagi. Tapi sekilas sih sebenarnya sudah bisa kita terka. Tangga nada C mayor memiliki not yang sama dengan tangga nada A minor. Nah, notnya itu sama tetap ya. Jaraknya maksudnya 1 1 setengah 1 setengah. Jadi memiliki kesamaannya di situ. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ternyata sudah habis. Demikianlah ketiga materi tadi yang
sempat saya sudah bahas. Mudah-mudahan dari ketiga materi tersebut, pembelajaran 6 subtema 1 dari tema 4 untuk kelas 5 SD dapat menambah ilmu pengetahuan yang dapat kamu bisa petik atau dapat kamu bisa hasilkan pada hari ini. Semoga saya doakan kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang ada pada slide atau gambar yang ada di monitor kamu. Usahakan dalam menjawabnya dengan bantuan diri sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain. Saya doakan semoga kamu bisa mudah dalam menjawabnya dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.